Tapi Marcel mengatakan ya itu tadi, nggak apa-apa Pak Den, toh Nabi Ibrahim juga waktu dia dibakar di bara api, ada burung pipit itu mengambil air dan meneteskannya. Dan dia mengatakan bahwa ini nggak akan memadamkan apinya, tapi paling tidak Allah atau Tuhan itu akan tahu kita berdiri di pihak yang mana. Menanyakan tentang pendapat saya tentang pesulap versus dukun ya. Ini sebenarnya sesuatu yang jadi keresahan kami para pesulap. Karena termasuk dulu impian saya menjadi pesulap ini adalah karena saya pernah belajar mencoba mencari pelajaran ilmu kanuragan itu seperti apa gitu. Jadi ilmu kesaktian itu tuh bagaimana, nggak pernah menemukan, kecuali yang memang ada bela diri yang juga ada katanya harus melakukan sebuah olah kebatinan di situ. Tapi selain itu saya nggak menemukan. Jadi akhirnya ya jadilah saya ini pesulap. Cuman ini adalah satu keresahan. Dan keresahan ini sebenarnya di luar negeri pun itu sudah ada dari zaman dahulu. Jadi Harry Houdini, pesulap yang paling terkenal itu ternyata juga pernah melakukan sebuah, kalau kita bilang kampanye atau perlawanan melawan paranormal waktu itu. Seseorang yang konon katanya bisa berbicara ke seseorang yang sudah meninggal. Sebenarnya orang mengaku apapun itu sah-sah saja, tetapi saat mereka ini mengeksploitasi, dianggap mengeksploitasi atau diduga melakukan eksploitasi terhadap kelemahan orang lain, nah disitulah letak sesuatu yang harus dibenarkan ini tadi. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang klise, cuman baru keangkat karena ada satu orang yang cukup nekat dan punya nyali untuk melakukan itu. Saya kenal Marcel ini lebih dari 10 tahun yang lalu dan beberapa kali memang bersinggungan. Dulu sekali pernah dia ini mengisi salah satu program pertunjukan saya yang diadakan di mall di Bilangan, Jakarta Utara. Dan memang ini adalah satu anak yang memiliki satu dedikasi terhadap seni pertunjukan sulap sendiri. Setelah itu, saya pun kemarin juga bilang kalau Marcel ini termasuk guru saya. Nah, guru apa? Guru jadi YouTuber, karena dia jadi YouTuber sebelum saya. Saya belajar sama dia dan bahkan saya pansos dulu juga, saya telepon, datang dong ke studio yuk kita bikin konten bareng. Dan akhirnya kalau ditonton ada di konten Marcel juga saya pernah ada di sana sekitar 2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Terus ada lagi sekali lagi, terus yang ketiga yang kemarin ini. Jadi ya dia ini bukan magician yang baru memulai karir sekitar 4-5 tahun. Dia kenal saya saja sudah profesional sekitar 11 tahun yang lalu itu, dan dia memulai ini jauh dari sebelumnya. Ya mungkin ini adalah momen dimana akhirnya apa yang dia perjuangkan ini disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semua akhirnya ikut membicarakan tentang hal yang saat ini menjadi viral. Tentu saja kita ucapkan terima kasih juga kepada Master Deddy Corbusier yang sudah menayangkan keviralan ini. 17 juta orang ini menonton hingga hari ini. Jelas saya mendukung sekali. Kalau dibilang mendukung, saya mendukung. Cuman memang dengan semua yang terjadi saat ini nih, apapun itu ya, kalau saya kira terlalu sontak atau radikal gitu, memang akhirnya menimbulkan korban-korban yang kita tidak pernah kalkulasikan dahulu sebelumnya. Kalau orang bilang ini collateral damage, kerusakan yang tidak terhitung gitu, tiba-tiba harus muncul di sini, dan itu ada. Nah, nanti kita akan bicarakan itu tadi, tetapi untuk tujuan utamanya saya mendukung karena ya ini menurut saya juga termasuk untuk memberikan satu pengetahuan ya kepada masyarakat bahwa kalau mereka ini memang mengharapkan sebuah yang sifatnya itu kesembuhan, terutama medis, sebaiknya tidak datang ke orang-orang yang mengaku dukun ini tadi. Saya katakan medis ya. Tapi kalau yang sifatnya kerohanian atau psikologi dan sebagainya, ya monggo, kita nggak bisa apa-apa karena ini adalah satu hal yang suka sama suka. Maksudnya di sini tuh ada orang mau membayar, dianya juga percaya, terus ada orang yang bisa dibayar dan ternyata orang ini tidak merasa dirugikan. Ya sama seperti kepolisian tidak akan bertindak apa-apa, tidak bisa melakukan penangkapan kalau ternyata tidak ada laporan penipuan atau kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang pernah menggunakan jasa oknum itu tadi. Gitu.
Kalau itu saya tahu, dan saat mereka melakukan banyak hal ini ya kita akan tahu. Cuman perkaranya kan satu di sini. Apakah ini dilakukan memang untuk menunjukkan bahwa dia sakti, atau ini adalah sebuah bentuk entertainment? Dimana kalau yang datang ini ternyata yang terakhir, ya sebenarnya tidak jadi soal. Dan ini pun akhirnya diakui oleh beberapa orang yang menunjukkan dirinya paranormal, tetapi mereka di publik mereka akan bilang apa yang saya lakukan di YouTube ini semata-mata adalah hiburan. Jadi kalau yang dilakukan itu tahu banget. Bahkan kami ini para pesulap pernah waktu itu nggak sengaja kami ini datang ke sebuah festival paranormal yang ada di Bandung. Itu sekitar mungkin 11 tahun yang lalu itu saya ingat. Pas kami masuk itu lagi zamannya The Master, masuk ke situ kami lebih terkenal dibanding si dukun-dukun ini. Dan dukun-dukun itu tuh hormat semua sama kami karena sepertinya mereka itu tahu bahwa kami tahu rahasianya. Jadi kayak semuanya ya, yuk tahu sama-sama tahu, jangan dibongkar lah, seperti itu. Itu kejadian waktu itu. Dan ya artinya kenapa kok hal tersebut tidak dibongkar, sekarang terbongkar adalah karena kalau dulu ini kan nggak kayak sekarang. Orang-orang yang mengaku sakti ini mempromosikan jasa mereka itu di sosial media, menunjukkan itu secara nyata dan ditakutkan. Ini ditakutkan ya di sini. Saya tidak menuduh secara langsung, tapi ditakutkan ini akan membuat orang ini jadi salah mengerti. Jadi kebayang misalkan ada orang dia memiliki ini terjadi oleh rekan saya. Dia memiliki saudaranya ini permasalahan di hatinya ini bermasalah. Dia datang ke paranormal itu diduga melakukan tindakan sulap dengan seakan-akan mengeluarkan daging kotor dan darah itu tadi. Dan si pasien ini tadi merasakan bahwa penyakitnya sudah diangkat, jadi dia tersugesti sehat. 4 bulan kemudian dia masuk ICU. 6 bulan sejak dia datang ke paranormal itu tadi dia meninggal dunia karena dia tidak melanjutkan perawatan yang seharusnya dilakukan, yang sifatnya medis dan sifatnya ini terapeutikal seperti itu. Ini kan sesuatu yang akhirnya mengakibatkan kematian, menyesatkan, dan sangat disayangkan jika hal ini akan terjadi lagi didukung oleh kemajuan teknologi yang sekarang ini pesat sekali. Gak nyangka, ini sesuatu yang gak kami sangka. Sebenarnya dulu itu kami memang sempat punya ide. Saya kira semua magician juga punya ide yang sama ya, untuk mencoba menantang dukun seperti itu ya. Tapi kami ini merasa bahwa yang kami tantang di sini itu bukan perdukunannya, tapi adalah sebuah tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang dahulunya ini diduga ini animisme dan dinamisme itu ya. Mereka percaya sekali tentang hal ini, sehingga ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Yang kami takutkan adalah dampak sosial yang akan terjadi. Maka daripada itu belum pernah ada kan pesulap yang melakukan satu hal yang seperti ini tadi. Dan dengan terjadinya viral ini tadi, akhirnya kami tahu bahwa ya sudah, kalau udah kejadian begini ya ayo kita lanjutin gitu loh. Dan kita cari jalan tengahnya, apa yang akan bisa kita berikan edukasi kepada masyarakat. Karena saya yakin sampai kapanpun, percayalah, semua yang viral ini pasti akan usai. Nama kami semua termasuk Pesulap Merah ini pasti akan dilupakan, dan perdukunan itu akan tetap ada. Ini sesuatu yang saya ramalkan itu, karena sulit, sangat sulit. Ini sesuatu yang ada di seluruh dunia, dan saya juga katakan itu kepada Marcel. Apa yang kita lakukan ini nggak akan selamanya, karena masyarakat ini pasti akan tetap ada yang menginginkan, mereka akan mencari, dan saat itu terjadi ada yang memberi. Akhirnya hal tersebut jadi ada karena mau sama-sama mau. Tapi Marcel mengatakan ya itu tadi, nggak apa-apa Pak Den, toh Nabi Ibrahim juga waktu dia dibakar di bara api, ada burung pipit itu mengambil air dan meneteskannya. Dan dia mengatakan bahwa ini nggak akan memadamkan apinya, tapi paling tidak Allah atau Tuhan itu akan tahu kita berdiri di pihak yang mana. Secara tidak langsung ada dakwah ya, kalau buat saya ya, karena kan memang mayoritas penduduk Indonesia kan Muslim. Jadi mereka ini akan lebih memiliki sebuah keyakinan, meyakinkan ke pasiennya jika mereka ini membawa satu nafas agama di dalamnya itu tadi. Begitu. Ya kalau saya pikir yang pertama, kalau kita mau rumit dan pintar, kita akan tahu bahwa sosial media ini menimbulkan apa yang dinamakan dengan polarisasi. Kita itu harus seakan-akan harus memihak, nggak boleh ada di tengah-tengah.
Kalau di tengah-tengah dianggap pasti sesuatu yang akan buruk. Seperti itu. Jadi apapun yang terjadi seakan-akan kita ini harus memihak. Tapi saya tidak tahu ya, saya tidak mewakili mereka semua, tapi yang pasti saat ada sebuah isu, terus kemudian ada kolom komentar, seakan-akan kita ini harus berpihak. Kalau saya sebenarnya di sini ingin berdiri di tengah-tengah, bukan artinya membela oknum dukun ini tadi. Tapi memang apa yang dilakukan ini kan sesuatu yang sifatnya itu viral secara mendadak, dan saya yakin pasti menimbulkan sebuah hal yang terjadi secara itu tadi sontak, secara tiba-tiba, dan ini pasti menimbulkan collateral damage. Bahkan ada sebuah isu yang coba diangkat di sini, kan kasihan Padepokan atau tempat ini sudah menaungi anak-anak yatim seperti itu. Dengan adanya seperti ini ditutup, mereka mau kemana? Nah itu kan isu yang berbeda lagi kan. Tapi yaitu tadi, kalau ini tidak dilakukan secara drastis, apakah orang-orang yang dianggap atau diduga oknum ini akan mau berhenti? Jadi kalau saya pikir ya ini adalah satu hal keniscayaan. Akhirnya ada yang memicu, ya mumpung seperti ini, yuk kita bicarakan. Itu sih menurut saya. Harapan saya sih semakin banyak Marcel yang lain. Saya pun mengakui dia lebih punya nyali dibandingkan saya. Nyali saya yang terjauh itu adalah saya dulu pernah membuat sebuah acara TV membongkar penipuan, fraud, teknik-teknik pencurian, copet dan sebagainya. Pernah untuk memikirkan hal ini, tapi saya takut sekali kalau ternyata ya ini tadi ada orang-orang yang tidak suka, terus kemudian melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi jujur saya pun nggak takut disantet, tapi takut orang yang dia ini lupa diri, dia ini nekat terus melukai kita. Sama seperti waktu ya Marcel ini datang ke Padepokan, tiba-tiba kan ada satu orang yang terus mendorong kan. Nah itu loh yang saya takutkan. Jadi harapan saya Marcel selalu berhati-hati, dan semoga juga orang-orang yang memiliki keberanian ini diberikan keselamatan, dan untuk semua yang di sana yang ada di pihak yang berbeda ini, ayo kita buka sebuah forum diskusi, kita bicarakan ini, dan pasti ada jalan untuk keluar dari permasalahan yang saat ini sedang ada. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.